Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan profil UMKM. UMKM Exotea Grahatrindo dikenal juga dengan nama Exotea ID, merupakan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang minuman kekinian. Khususnya es teh dengan berbagai varian rasa, mereka menawarkan peluang kemitraan bagi individu yang ingin memulai usaha di sektor minuman. Nama UMKM-nya Exotea Grahatrindo, brandnya Exotea ID, alamatnya Caringin Magajaya. Exotea Grahatrindo aktif mempromosikan produk dan peluang kemitraan mereka melalui berbagai platform media sosial, salah satunya di Instagram, yaitu @exoteaidofficial. Menjadikannya pilihan menarik bagi calon mitra yang ingin terjun ke bisnis minuman kekinian. Dengan harga kemitraan yang terjangkau dan dukungan promosi yang kuat, mereka menawarkan kesempatan bagi individu untuk memulai usaha dengan modal yang relatif kecil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi BBB, BOP, dan BTK. Yang pertama ada biaya bahan baku atau BBB. Menurut Mulyadi 2016-275, biaya bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Lalu yang kedua ada biaya overhead pabrik atau BOP. Menurut Mulyadi 2016-319, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut. Biaya tenaga kerja adalah semua biaya yang menyambut gaji dan upah seluruh pekerja yang secara praktis dapat diidentifikasi. Yang pertama, mengenai metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara berbicara langsung kepada karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Tujuannya untuk menggali informasi secara langsung mengenai yang pertama, proses kerja yang mereka lakukan setiap saat. Terus yang kedua, sumber daya apa aja yang digunakan seperti bahan baku, alat, dan mesin. Yang ketiga, kendala apa yang sering muncul dalam pekerjaan mereka. Dengan wawancara ini, kita bisa memahami biaya-biaya yang muncul secara langsung dari orang yang mengalaminya. Yang kedua, ada metode observasi. Metode ini dilakukan dengan cara melihat langsung ke lapangan atau tempat produksi. Tujuannya untuk mencatat dan memahami secara nyata tentang yang pertama, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan. Yang kedua, waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Yang ketiga, biaya overhead pabrik seperti listrik, sewa tempat, atau perawatan mesin. Dengan mengamati langsung, kita bisa menilai biaya secara lebih akurat dan tidak hanya berdasarkan cerita atau laporan. Proses costing adalah metode untuk menghitung biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal atau terus-menerus. Contohnya seperti perusahaan makanan, minuman, sabun, tekstil, atau semen. Produk-produk ini dibuat dalam jumlah besar dan seragam atau semua produknya hampir sama. Tujuan proses costing yaitu untuk mengetahui biaya per unit produk dengan cara yang pertama, mengumpulkan semua biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang kedua, kemudian membaginya dalam jumlah produk yang dihasilkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tabel biaya bahan baku. Yang pertama, ada gula 4 kilo dikali 18.000, yaitu hasilnya 72.000. Yang kedua, ada teh 3 pack dikali 15.000, yaitu 45.000. Yang ketiga, ada es batu 2 bal dikali 20.000, yaitu 40.000. Yang keempat, ada air 2 galon dikali 7.000, yaitu 14.000. Jadi total biaya bahan baku adalah 171.000. Dengan data ini, kita bisa mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan hanya untuk bahan baku, sebelum menghitung biaya lainnya seperti tenaga kerja dan overhead pabrik. Selanjutnya ada BOP tetap atau Fixed Balance of Payment. Fixed Balance of Payment adalah suatu kondisi atau pendekatan dalam analisis ekonomi yang mengasumsikan bahwa neraca pembayaran suatu negara berada dalam keadaan seimbang atau tidak mengalami defisit atau surplus yang signifikan. Nah, selanjutnya ada tabel BOP tetap atau Fixed Balance of Payment, yang dimana isi tabelnya ada barang, kuantitas, umur ekonomis, harga, dan perhitungan. Yang pertama ada BUT dengan kuantitas 2.800.000, umur ekonomis 2 tahun, harga 1.400.000. Kenapa bisa 1.400.000? Karena 2.800.000 dibagi dengan umur ekonomis yaitu 2, sehingga menghasilkan 1.400.000. Dan perhitungan Rp116.666.
Kenapa bisa menghasilkan nominal tersebut? Karena 1.400.000 dibagi dengan 12 bulan, sehingga hasilnya Rp116.666. Dan perhitungan selanjutnya juga sama seperti itu. Yang kedua yaitu panci dengan kuantitas 100.000, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya Rp20 dengan perhitungan Rp1.666. Yang ketiga ada kompor dengan kuantitas 120.000, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya Rp24.000 dengan perhitungan Rp2.000. Yang keempat ada mesin pres dengan kuantitas 500.000, umur ekonomisnya 4 tahun, harganya Rp125.000 dan perhitungan Rp10.416. Yang kelima, ada dispenser water dengan kuantitas 200.000, umur ekonomisnya 1 tahun, harganya Rp200.000 dengan perhitungan Rp16.666. Yang keenam, ada sekop es batu dengan kuantitas 40.000, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya Rp8.000 dengan perhitungan Rp666. Lalu yang ketujuh ada centong dengan kuantitas 50.000, umur ekonomisnya 5 tahun, harganya Rp10.000 dan perhitungannya Rp833. Lalu yang terakhir ada termos es dengan kuantitas 300.000, umur ekonomisnya 2 tahun, harganya Rp150.000 dan perhitungannya Rp12.500. Dan yang terakhir total itu dijumlahkan dari keseluruhan perhitungan, sehingga total akhirnya yaitu Rp161.413. Variable balance of payment ini adalah biaya overhead pabrik yang bervariasi dengan tingkat produksi atau aktivitas. Biaya ini meningkat atau menurun sesuai dengan volume produksi. Jadi, BOP variabel ini pada dasarnya adalah biaya overhead pabrik yang sifatnya fleksibel. Artinya biaya ini akan naik turun tergantung seberapa banyak kita memproduksi barang. Kalau produksi kita tinggi, maka biaya ini akan naik. Kalau produksi kita rendah, maka biaya ini juga akan turun. Di sini ada tabel BOP variabel. Ada berbagai bahan baku, contohnya seperti gas dengan kuantitas 1 per kilo dengan harga 22.000, maka perhitungan dari satu produk ini 22.000. Nah, contoh yang kedua ada cup dengan kuantitas 2 per paknya dengan harga 35.000, maka perhitungan dari produk ini yaitu 70.000. Nah, kalau kita jumlahkan semua komponen ini, total BOP variabel kita yaitu 193.000. Nah, sebelumnya untuk mengetahui perhitungan dari per satu produk ini yaitu kuantitas dikali dengan harga produknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi untuk membayar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasional. Ini mencakup gaji pokok, upah, tunjangan, bonus, dan berbagai bentuk kompensasi lainnya yang diberikan kepada karyawan maupun pemilik usaha yang ikut bekerja. Biaya tenaga kerja ini sangat penting karena termasuk dalam biaya produksi atau operasional yang mempengaruhi harga jual produk dan keuntungan perusahaan. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Di kolom pertama yaitu kolom keterangan, tertulis pemilik, yang artinya biaya tenaga kerja yang dicatat dalam tabel ini berasal dari pemilik usaha yang secara aktif ikut bekerja, bukan hanya dari karyawan biasa. Jadi, walaupun mereka adalah pemilik, mereka tetap dihitung sebagai tenaga kerja karena terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Lalu di kolom yang kedua, yaitu kolom kuantitas, tertulis angka 2, yang berarti ada 2 orang pemilik yang aktif bekerja dan menerima kompensasi. Kemudian di kolom satuan dituliskan orang. Jadi, satuan yang digunakan adalah jumlah individu atau tenaga kerja per orang. Selanjutnya, kolom keempat yaitu kolom penghasilan, di mana masing-masing pemilik menerima penghasilan sebesar 250.000. Ini adalah kompensasi yang diberikan kepada setiap pemilik atas tenaga dan waktu yang mereka kontribusikan dalam usaha. Kolom yang terakhir yaitu kolom perhitungan. Di dalam kolom perhitungan, kita kalikan jumlah pemilik yaitu 2 orang dengan penghasilan per orang yaitu 250.000, yang dimana hasilnya adalah 2
dikali 250 sama dengan 500.000. Ini adalah total biaya tenaga kerja untuk dua pemilik tersebut. Terakhir, di balis total, pada balis total tercantum jumlah keseluruhan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan perusahaan, yaitu 500.000. Angka ini merupakan akumulasi dari seluruh biaya tenaga kerja dalam tabel yang dalam kasus ini hanya melibatkan pemilik usaha saja. Kemudian ada beban komersial. Beban komersial adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam suatu periode tertentu. Beban ini mencakup berbagai jenis biaya, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemudian terdapat tabel beban komersial. Menurut tabel, beban yang dikeluarkan yaitu biaya listrik sebesar Rp100.000, yang juga menjadi total keseluruhan pengeluaran pada periode tersebut. Pengeluaran ini dikategorikan sebagai beban komersial karena mendukung kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Selanjutnya terdapat perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang terjual dalam satu periode tertentu. HPP mencangkup semua biaya yang terkait langsung dengan biaya produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk menentukan HPP, hal yang harus dilakukan adalah menghitung BOP variabel terlebih dahulu. Yang pertama, bahan langsung senilai Rp171.000, ditambah BTKL senilai Rp500.000, ditambah BOP senilai Rp354.413, ditambah beban komersial senilai Rp100.000, menghasilkan total Rp1.125.413. Selanjutnya, rumus HPP adalah total, yaitu Rp1.125.413 dibagi 150 cup menghasilkan Rp7.500. Artinya, HPP untuk 1 cup adalah Rp7.500. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan harga jual. Yang pertama ada perhitungan harga jual, di mana keuntungan yang diinginkan oleh penjual adalah sebesar Rp2.000. Lanjut, yang kedua ada perhitungan harga jual markup. Metode markup ini merupakan metode yang paling sederhana yang sering kali digunakan oleh para penjual untuk menentukan harga jual akhir mereka. Harga jual markup ini diperoleh dari HPP ditambah dengan markup, yaitu 7.500 ditambah dengan 2.000, sama dengan 9.500. Yang ketiga ada perhitungan persentase markup. Persentase markup ini diperoleh dari harga jual dikurang dengan biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit dikali 100%, yaitu 9.500 dikurang 7.500 dibagi 7.500 dikali 100%, yaitu sama dengan 26,6%. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan laba bersih. Yang pertama itu ada harga jual, yang diperoleh dari biaya per unit dikali 1 tambah markup, yaitu Rp7.500 dikali 1 tambah 26,6%. Hasilnya Rp9.495. Di sini angkanya kami genapkan menjadi Rp9.500. Yang kedua ada laba bersih, yang diperoleh dari biaya per unit dikali persentase markup, yaitu 7.500 dikali 26,6%. Hasilnya Rp1.995. Di sini kami genapkan juga angkanya menjadi Rp2.000. Di sini ada beberapa dokumentasi dari kami, mulai dari dokumentasi booth eksotinya sendiri, lalu ada dokumentasi saat penjualnya melayani pembelinya, lalu ada juga dokumentasi kami dengan penjual setelah melakukan wawancara, lalu ada juga dokumentasi saat kami membeli produknya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.